Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini hendaknya sukacita Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan kita semua, karena Tuhan senantiasa menepati janji-janjinya. Saya berharap kita yang mengalami janji-janjinya dapat menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka juga menerima kebaikan Tuhan. Untuk itu, tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita terus semakin dipenuhi dengan janji-janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami dapat menerima kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi benih yang menumbuhkan dan mendewasakan kerohanian kami, sehingga kami mampu memahami pikiran dan rencana-Mu dalam kehidupan kami sebagaimana yang dinyatakan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menepati janji. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Demikian firman-Nya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kekasih Kristus, bila kita berbicara janji Tuhan, sangat jauh berbeda dengan janji manusia. Mengapa? Sebab janji Tuhan mempunyai kekuatan untuk kita. Karena saat Tuhan berjanji, pasti menepati janjinya. Dengan demikian, dapat membuat kekuatan dan semangat baru bagi kita. Sesungguhnya, Tuhan tidak pernah salah dalam berjanji. Dan janjinya tidak pernah gagal. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan terlaksana dan Tuhan juga pasti menepatinya tepat pada waktunya. Kita sebagai orang percaya dalam berharap kepada Tuhan dan dalam menanti janji Tuhan mempunyai pengalaman satu dengan lainnya berbeda. Sehubungan dengan ini ada pengalaman Cliff S. Lewis, seorang sastrawan dan apologetik dari Britania Raya, memiliki pergumulan ketika dia ditinggalkan oleh istri yang dikasihnya. Ketika dia memiliki pengharapan kepada Tuhan, dia berpikir bahwa seharusnya Tuhan bekerja seperti yang dia inginkan. Ternyata tidak terjadi. Mungkin kita saat ini mempunyai pergumulan yang sama seperti C.S. Lewis. Kita juga punya pengharapan bagaimana Tuhan seharusnya berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan seharusnya menepati janji seperti yang kita harapkan. Ternyata yang diterima berbeda dengan pengharapan kita. Kekasih Kristus, mungkin yang terjadi dalam kehidupanmu seperti yang dialami oleh Maria dan Marta yang menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa adiknya Lazarus sakit. Dan Yesus mengatakan sakit yang dialami Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tetapi selang beberapa hari saat Yesus menghampiri Maria dan Marta, Lazarus sudah mati. Dan Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Jawab Yesus, saudaramu akan dibangkitkan. Dan setelah berdialog dengan Marta, Yesus pergi ke kubur lalu membangkitkan Lazarus. Kisah ini tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 44. Begitulah Allah kita yang bukan saja amat sangat maha kuasa, tetapi Dia amat sangat maha kasih, penyayang dan setia pada janjinya bagi kita umat yang percaya serta setia melakukan kehendak-Nya. Kita akan mewarisi janji Tuhan yang menghidupkan kita secara sempurna jika kita percaya dan tetap sabar, setia dan taat kepadanya. Berpeganglah pada janji Allah. Sebab Dia tidak pernah ingkar ataupun mangkir dari janji-janjinya. Semua akan ditepati Allah tepat dan indah pada waktunya. Sabarlah menantikan janji Allah, seperti kita sabar menantikan datangnya fajar menyingsing di pagi hari. Seperti fajar atau matahari yang tetap setia bersinar di pagi hari, demikian juga janji Allah kepada kita. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berhenti menyinarkan cahayanya bagi umat manusia. Demikian juga Tuhan, sebab fajar atau matahari adalah ciptaannya.
Tuhan berbuat menepati janjinya karena hendak mengajarkan kita untuk dapat melakukan yang sama. Bahkan harus membiasakan diri untuk mentaati dan menganggap serius dari sebuah janji. Dan hendaknya jangan kita meremehkan walau sekecil apapun yang dijanjikan. Orang yang selalu menepati janji dengan sendirinya menjadi saksi kuat akan dirinya sendiri dalam hal kebenaran. Sehingga mereka tidak lagi perlu mengucapkan sumpah-sumpah lewat bibirnya untuk meyakinkan orang lain. Jadi Tuhan berkehendak agar menepati janji dan jangan ditunda-tunda. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 mengatakan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Kekasih, semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi, masihkah kita meragukan Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dalam kehidupan nyata seperti yang kita alami saat ini, seringkali kita merasa sebagai anak Tuhan, kita belum menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin kita bertanya pada Tuhan, apa yang salah dalam hidup kita? Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan keadaan kita, karena keadaan yang kita alami merupakan suatu proses agar janjinya dapat digenapi dalam hidup kita. Tuhan juga menguji iman percaya kita sehingga dengan demikian kita dapat keluar sebagai pemenang dalam setiap keadaan yang kita alami. Proses yang demikian akan menjadikan kita semakin kuat di hadapan Tuhan dan tidak terombang-ambing oleh keadaan yang semakin tidak menentu. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya, marilah kita hidup dalam janji Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Hidup dalam janji Tuhan artinya kita mau sabar, setia, dan taat melakukan kehendak firman-Nya selama menantikan waktu Tuhan. Sebab Tuhan pasti menepati janjinya kepada kita sesuai kuasa, waktu, dan caranya Tuhan. Percayalah, semua pasti indah pada waktunya. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Biarlah firman yang kami terima terus bertumbuh dalam hati pikiran kami, sehingga kami semakin menjadi dewasa di dalam Engkau. Dan kami semakin terus dibawa untuk mengenal Engkau dengan pikiran-pikiran Kristus, di mana Kristus yang tinggal dalam kehidupan kami. Demikian juga kami memiliki pikiran tersebut, bahkan sikap dan perbuatan searah dengan kehendak-Mu. Tuhan, sungguh kami ingin terus semakin melekat dengan Engkau dan bahkan semakin mengenal tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Melalui firman inilah kami dapat mengetahui janji-janji-Mu. Dengan demikian, kami dapat menerima janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.